Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ragil Ali Asfahani, Wulan Maulida, dan Muhammad Kalimi Anwar Rifai, yang akan mempresentasikan tentang strukturalisme konflik 2 atau usul bagi penjelas struktur sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang strukturalisme konflik. Tokohnya adalah Ralph Dahrendorf. Tokoh dari strukturalisme konflik ini, beliau yang mengkritik pada tulisan Marx, di mana usaha Dahrendorf ini menuju pada beberapa perubahan pada masyarakat abad 19. Awal mulanya Dahrendorf melihat perspektif yang bisa digunakan untuk menganalisa fenomena sosial. Konflik pada abad 19 yaitu antara pemilik modal dan buruh, yang mana pada abad ini masyarakat industrilah yang banyak mengalami perubahan. Teori konflik ialah model pluralis yang berbeda dengan model dua kelas dari Marx. Nah, model dua kelas dari Marx ini yaitu melalui kepemilikan, fasilitas, dan yang tidak terikat dalam kepemilikan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Kritik utama dalam teori konflik. Teori konflik Ralph Dahrendorf. Teori ini dijadikan subjek dari beberapa analisa kritis, termasuk dari pemikirannya tersendiri pada tahun 1968, dan menghasilkan beberapa model atau bentuk. Yang pertama, model Dahrendorf tidak terlalu jelas mencerminkan pemikiran dari Marxian yang telah ia katakan. Sebenarnya, teori konflik ini merupakan terjemahan dari yang tidak memiliki dari teori Marxian ke dalam sosiologi. Kedua, teori konflik lebih banyak memiliki kesamaan dengan fungsi struktural daripada teori Marxian, yang ditekankan oleh Dahrendorf pada hal-hal seperti sistem yang dikoordinasikan secara paksa, posisi dan peran secara langsung, mengaitkannya dengan strukturalisme fungsional. Ketiga, teori konflik hampir memiliki sifat mikroskopik dan berdampak sedikit sekali yang ditawarkan kepada kita untuk memahami pemikiran dari tindakan individu. Fungsionalisme dan teori konflik Dahrendorf adalah tak memadai karena masing-masing hanya berguna untuk menerangkan beberapa saja dari kehidupan sosial. Sosiologi diharuskan mampu menjelaskan ketertiban maupun konflik, struktur, dan perubahan dari fakta yang paling akhir ini sehingga membutuhkan beragam upaya untuk menyelesaikan masalah dengan merekonstruksi atau menggabungkan dua teori tersebut. Dengan yang mendasarnya adalah bahwa dengan gabungan maka kedua teori itu akan menjadi sebagian upaya yang digunakan untuk mendamaikan teori fungsional dan konflik. Kritik yang dilontarkan terhadap teori konflik dan fungsionalisme struktural maupun kekurangan yang melekat di dalam masing-masing teori daripada masing-masing berdiri sendiri. Karya yang paling fenomenal dan mencoba mengintegrasi kedua perspektif ini berasal dari Lewis Coser. Kemudian permulaan pemikir yang paling awal tentang fungsi konflik sosial berimbas pada konflik. Posisi dan batas antar kelompok ini sering menjadi diperjelas. Karena itu, individu bertambah mampu memutuskan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam berhubungan dengan musuh mereka. Kaitan dengan kelompok lain dalam sebuah masyarakat, konflik dapat menyalakan peran seorang yang semula terkurung. Di sisi lain, konflik juga membantu fungsi komunikasi. Sebelum konflik, kelompok-kelompok mungkin tidak percaya kepada musuh mereka, tetapi berasal dari George Simmel. Tetapi Lewis Coser lah yang memperluaskannya. Dan Lewis Coser menyatakan bahwa konflik dapat membantu menyatukan ikatan kelompok yang tersusun secara longgar. Konflik dengan satu kelompok dapat membantu menciptakan gaya. Konflik juga memungkinkan pihak yang berkonflik akan menemukan ide yang lebih baik mengenai kekuatan yang relatif. Mereka
dan memungkinkan untuk mendekati dan saling berdamai. Kritik dengan berbeda-beda ideologi. Jika perbandingannya antara fungsionalisme struktural dan teori konflik tergolong tertinggal dalam perkembangannya. Teori konflik telah dikritik dengan banyak alasan yang mendasarinya. Misalnya, teori ini dikritik karena ada sebab mengabaikan ketertiban dan stabilitas. Sedangkan strukturalisme fungsional diserang karena mengabaikan konflik dan perubahan. Teori konflik juga. Untuk materi selanjutnya ialah teori konflik yang lebih integratif. Tokoh pertama dari teori ini adalah Randall Collins. Dia mengatakan bahwa kontribusi utama untuk teori konflik adalah menambah analisis tingkat mikro terhadap teori yang bertingkat mikro ini. Saya terutama mencoba untuk menunjukkan bahwa stratifikasi dan organisasi didasarkan pada hubungan kehidupan sehari-hari. Randall Collins memfokuskan perhariannya terhadap konflik tidak akan bersifat ideologis, yakni dia tidak mengawali dengan pandangan politis bahwa konflik adalah baik dan buruk. Collins mendekati konflik dari sudut pandang pada individunya karena akar teorinya berbeda pada fenomenologi dan etimologi. Teori konflik tidak bisa berbuat apa saja tanpa menganalisa tingkat kemasyarakatannya. Sekian dulu presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.